Secara faktual kita harus mengakui bahwa yang namanya Luhut Binsar Panjaitan itu bukan ketua umum parpol. Meski mereka punya kemampuan untuk mempengaruhi ketua umum parpol, tapi pada masanya mereka akan semakin lemah dan semakin lemah karena secara de jure, secara formal itu tidak di tangan mereka, tidak atas nama mereka. Pemirsa Citra Indonesia, kami jamin Anda menang. Terima kasih sudah menyaksikan konten kita, dan pada kesempatan kali ini pemirsa kita akan berdialog tentang Presiden 3 periode. Ini adalah isu yang cukup santer mungkin 1 tahun ke belakang. Karena rupanya ada beberapa pihak yang mencoba memunculkan isu ke permukaan terkait dengan Presiden 3 periode. Meskipun ini terdengar seperti tidak masuk akal, tapi rupanya upaya-upaya itu masih ada, tetap ada sampai sekarang. Saya ingin berbincang dengan Pak Yanto selaku konsultan politik terkait dengan isu Presiden 3 periode. Bagaimana Pak Yanto melihat upaya yang ternyata tidak berhenti di satu sisi saja, tapi juga ini terus dimunculkan untuk merasionalkan hal-hal yang sebetulnya tidak rasional. Presiden 3 periode mungkinkah? Citra Indonesia sekitar setahun yang lalu pernah mengangkat isu tentang Presiden 3 periode. Dan kita waktu itu secara tegas mengatakan Pak Jokowi tidak berminat untuk ke sana. Baik. Tapi memang kawan-kawan yang lain gitu memberi masukan kepada kita bahwa jangan salah, yang namanya Pak Jokowi itu tetap bergerilya, tetap berusaha, tetap mencari cara bagaimana orang bisa menerima Presiden 3 periode. Baik. Nah, kita masih tidak percaya itu, walaupun memang 1-2 kesempatan kita menilai Pak Presiden seperti menggalang kekuatan politik. Nah, akhirnya ketika di Rapimnas kemarin Ibu Megawati melakukan sindiran-sindiran yang tajam terkait kekuasaan yang ingin terus dilestarikan, saya kira bahwa tuduhan kawan-kawan mengenai gerakan Pak Jokowi ingin melestarikan kekuasaan itu sepertinya menjadi sebuah kemungkinan, sebuah hal yang secara fakta itu sudah dilakukan langkah-langkah itu. Dan kita, Citra Indonesia, kecewa melihat hal itu. Karena apa? Kenapa Pak Jokowi tidak fokus saja menyelesaikan pemerintahannya, mewariskan, mengestafetkan kepemimpinan nasional ini dengan cara-cara yang elegan, dengan cara-cara yang konstitusional. Nah, saya masih sampai hari ini percaya betul pada figur Pak Jokowi bahwa yang bersangkutan sendiri sebenarnya jengah gitu ya. Energinya juga pasti sudah, kalau baterai itu kan sudah separuh berkurang itu. Jadi udah lampu kuning, udah kelap-kelip begitu. Tapi mungkin orang-orang di sekitarnya yang masih terus dalam tanda petik memaksa, mendorong, merasionalkan bahwa lebih dari 2 periode itu diterima oleh masyarakat kita. Nah, masyarakat yang mana? Bagi saya masyarakat jadi-jadian, masyarakat yang dibentuk, yang di-create oleh para relawan-relawan ini. Jadi hanya di Indonesia saya rasa yang menggelikan perilaku relawan tuh. Relawan itu kan muncul ketika ada persaingan politik, ada kompetisi politik untuk merebut kekuasaan. Di sana ada relawan yang ingin mendukung secara politik orang-orang non-parpol yang bersimpati pada sebuah figur. Tapi entah mengapa ketika Pak Jokowi sudah menjadi presiden, relawan-relawan ini masih eksis. Baik. Masih ngoceh sana, ngoceh sini, mengatakan Pak Jokowi begana begini, yang sebenarnya itu bukan wilayah mereka lagi. Baik. Mereka bukan partai politik. Kalau mereka ingin mau menyuarakan aspirasi politik mereka, artikulasi politik mereka masuk partai politik atau membentuk LSM, membentuk ormas. Jangan menggunakan nama relawan, karena bukan apa-apa, semakin mereka kencang menyodorkan nama relawan yang dalam hal ini relawan pro Jokowi, itu semakin membuat cacat nama Pak Jokowi sendiri. Pak Jokowi bisa mengatakan, itu hanya relawan. Tidak, bahwa relawan itu muncul karena ada keberadaan figur. Dan figur ini harusnya sudah menyatakan kalian selesai. Kalian mau apa lagi? Mau merelawankan apa? Mau menargetkan apa? Kan itu pertanyaannya. Baik, kemudian kan
Kalau awalnya tadi Bang Yanto sempat menilai bahwa ada kemungkinan Pak Jokowi tidak menginginkan 3 periode, tapi kemudian ternyata di balik layar ya Jokowi tetap gerilya. Artinya kan ada kemauan, masih ada hasrat politik untuk kembali berkuasa. Lalu dengan konstitusi yang sudah jelas bahwa presiden hanya 2 periode, kemudian juga dengan situasi nasional kita saat ini yang mungkin tidak ideal untuk melaksanakan kepemimpinan presiden selama 3 periode. Tapi ini masih sepertinya akan dipaksakan. Bagaimana pendapat Pak Yanto sendiri? Itu sudah selesai. Jadi mau memaksakan dengan cara apa? Dengan cara-cara inkonstitusional. Wong secara konstitusional aja rakyat bisa ngamuk. Baik. Nah, gerakan untuk memperpanjang masa jabatan lebih dari 2 periode bagi saya ini secara de facto itu sudah selesai ketika Ibu Megawati menyatakan bahwa dia tidak berkenan dengan cara-cara mempertahankan kekuasaan di luar konstitusi. Nah, bagi saya itu sudah selesai. Nah, yang saya bergembira dalam tanda petik, relawan-relawan ini merespon pidatonya Ibu Megawati itu bagi saya sangat keliru. Kenapa? Karena mereka semakin menunjukkan keberpihakan mereka kepada Jokowi yang pro terhadap 3 periode. Terhadap gagasan lebih dari 2 periode. Baik. Jadi apa yang mau dibela lagi terhadap Jokowi ini? Jadi pembelaan pada Jokowi itu bukan pembelaan politik kalau memang relawan ini mau melakukan, tapi pembelaan pada akuntabilitas kinerja Pak Presiden. Itu yang harus mereka lakukan. Jadi bukan membela figur. Baik. Hei, tolonglah gitu loh kawan-kawan Karena relawan secara itu. kinerja tidak rasional ketika mempertahankan Realistis Jokowi. lah, kalian nggak punya kekuatan apa-apa. Yang berkuasa hari ini secara konstitusi adalah partai politik yang memenangi pemilu. Itu mereka yang berkuasa. Jadi relawan itu hanya jadi penggembira, jadi cheerleaders ketika ada kandidat masuk dalam sebuah kontestasi politik dalam panggung politik yang dipertarungkan. Nah, Baik. jadi sudahlah, berhenti aja gitu. Baik, Beli ini rakyatnya. ketika kita lihat konstelasi politik di tubuh partai Perjuangan PDI Perjuangan hari ini, bahwa secara tegas Megawati sudah menekankan bahwa tidak merestui adanya statement soal presiden lebih dari 2 periode. Tapi kemudian kan Jokowi dan juga beberapa orang yang mungkin memiliki kepentingan yang kepentingannya bisa diakomodir Jokowi hari ini masih mengupayakan hal tersebut. Saya meyakini itu mengingat mungkin masih ada geliat-geliat politik yang mereka lakukan untuk berupaya presiden lebih dari 2 periode. Artinya ke depan akan ada konfrontasi politik antara Jokowi dan juga Megawati ketika Jokowi tetap memaksakan kehendak untuk 3 periode. Kalau itu terjadi saya mesti senang-senang aja. Yang namanya konfrontasi politik di level elit itu saya gembira sebagai rakyat. Karena apa? Kalau elit itu bertentangan, rakyat yang akan untung. Rakyat akan lebih banyak pilihan-pilihan atas koalisi-koalisi kekuatan politik itu. Jadi yang tadinya kita menduga bahwa PDI Perjuangan akan menyatu kekuatan dengan kekuatan istana, dalam hal ini Pak Jokowi, kemudian nanti di luar itu parpol-parpol pada ketakutan, akhirnya hanya 1-2 parpol yang bersikap berbeda dengan kekuatan itu. Sekarang kan menjadi cair. Sekarang menjadi semakin lebih banyak alternatif di kepala ketua umum parpol itu, mereka mau berkoalisi dengan siapa. Nah, kalau misalnya Jokowi atau orang-orang yang mendukung Pak Jokowi yang disebut relawan itu masih ngotot, ya saya persilakan aja. Nanti percayalah, lama-lama kalian seperti dagelan. Ketua umum parpol akan semakin mendapat panggung, ketua umum parpol semakin eksis, dan ketua umum parpol akan semakin terlihat kekuatan politiknya. Baik. Jadi silahkan saja kalau misalnya relawan itu masih ndablek, masih merasa sebagai kelompok-kelompok wangi karena Pak Jokowi banyak pendukungnya diidolakan oleh bangsa di Indonesia ini, ya nggak apa-apa juga. Artinya kan mereka masih hidup di 10 tahun yang lalu. Nggak melek bahwa ini sudah 23 gitu loh. Dunia sudah berubah banyak. Jadi jangan mengatakan bahwa misalnya ada relawan mengatakan itu harusnya PDI Perjuangan bersyukur. Kemarin tuh hampir tenggelam. Kalau tidak ada figur Pak Jokowi, mungkin PDI Perjuangan tidak bisa eksis seperti hari ini. Sejarah PDI Perjuangan jauh lebih panjang dari sejarah yang namanya figur Pak Jokowi itu. Gitu. Baik. Kalau misalkan kita melihat kegigihan Jokowi sendiri untuk kembali memperpanjang usia kekuasaannya di Republik Indonesia ini, sebenarnya siapa sih yang paling diuntungkan ketika hari ini Jokowi lebih dari 2 periode? Ya hanya kroni-kroninya itu.
Baik. Kalau misalnya Pak Jokowi lebih dari kroni-kroninya ini orang yang mendapat keuntungan ketika Pak Jokowi duduk di dalam kekuasaan. Ya lihat aja orang-orang di sekitarnya Pak Jokowi. Karena kan jelas secara politik PDI Perjuangan pun tidak merestui. Artinya orang-orang di luar lingkaran partai politik, di luar lingkaran PDIP maksudnya. Orang di luar lingkaran PDIP itu tidak juga banyak mendapat keuntungan. Jadi bayangkan saja bahwa PDI Perjuangan sendiri itu tidak begitu banyak mendapat keuntungan. Ketika saya mengkritik ini mengenai sikap Pak Jokowi terhadap PDI Perjuangan, ada kawan-kawan di PDI Perjuangan yang mengatakan bahwa enggak, Pak Jokowi itu patuh kok gitu. Patuh dalam urusan berbagi-bagi. Dalam keinginan 1-2 hal Pak Jokowi mengikuti, tapi urusan kekuatan politik itu hitungannya lain lagi Pak Jokowi kita ini gitu. Jadi masih dianggap bahwa kekuatan politik itu menjadi sebuah urusan yang praktis, urusan yang existence untuk menggerakkan mesin politik. Mesin politik yang mana? Relawan politik yang mana di situ? Nggak ada gitu. Nah, secara faktual kita harus menyadari bahwa yang namanya Pak Jokowi itu bukan ketua umum parpol. Secara faktual kita harus mengakui bahwa yang namanya Luhut Binsar Panjaitan itu bukan ketua umum parpol. Meski mereka punya kemampuan untuk mempengaruhi ketua umum parpol, tapi pada masanya mereka akan semakin lemah dan semakin lemah karena secara de jure, secara formal itu tidak di tangan mereka, tidak atas nama mereka. Pada dasarnya nanti akan secara alamiah bahwa pujian-pujian itu akan meredup, dan secara alamiah orang akan fokus untuk mengikuti pilpres, dan secara alamiah akan ada figur-figur yang menjadi kandidat calon presiden. Kemudian secara alamiah juga nanti akhirnya mengerucut dan kita mendapatkan presiden baru, dan di sanalah Jokowi menyadari bahwa waktunya sudah habis. Dan mudah-mudahan Pak Jokowi menyadari waktunya sudah habis bukan di last minute pemerintahan dia, tapi hari ini dia sudah mempersiapkan estafet itu sehingga tidak post power syndrome. Sehingga Pak Jokowi akan dengan lega hati bahwa dia sudah mengukir namanya menjadi Presiden Republik Indonesia, dan bukan presiden yang penuh kontroversial. Dan apalagi kalau sampai misalnya Pak Jokowi tidak berkuasa lagi, orang lebih senang memaki-makinya, kan gak enak. Di tengah kesunyian yang didengar adalah nada-nada sumbang tentang diri dia. Nah, jadi saya pikir sebaiknya Pak Jokowi lebih mempersiapkan hal-hal itu sehingga orang akan lebih mengenang secara positif terhadap figur Pak Jokowi.